Oke, halo, kembali lagi ke channel aku Selby Agi. Di podcast kali ini aku akan podcast si Sarah, siapa namanya? Sarah. Iya. Nama panjangnya? Sarah Patricia. Oke, Sarah Patricia. Biasanya tentang CPNS ya. Kali ini kita tentang masalah ujian masuk kampus atau namanya istilahnya sekarang apa? SBMPTN. Oh, tetap ya, berarti tetap SBMPTN. Sebelum kita mulai podcastnya, bumper dulu. Oke, namanya kenalan dulu dong, siapa, umurnya berapa? Halo, nama aku Sarah. Umur 18. Iya, masih muda. Emang masih muda. Asalnya Sidoarjo, sekolahnya? Sekolahnya dari SMA Petra 4. Petra 4 Sidoarjo. Berarti barusan ini ya masuk kuliah. Barusan mau masuk kuliah. Nah, ini nih sebenarnya menarik. Soalnya kan ini masa daring-daring semua. Kalau dulu aku tes ujian itu datang ke kampusnya ujian. Nah, kalau di masa daring ini gimana? Kemarin itu? Sama, aku juga ke kampusnya. Terus aku ujian, terus baru diumuminnya online gitu. Oh, ujiannya tetap di kampus? Tetap di kampus. Kalau SBMPTN ya, kalau SNM ya tetap daftar online gitu. Ya, kalau SNM memang daftar online. Dan dulu di zamanku juga, waduh di zamanku kayak tuwek banget ya. Jadi SNM itu kita masukkan rapat secara individu, bener nggak? Aku dimasukin sama guruku sih. Dimasukin sama guru? Iya, jadi nggak ngurusin sama sekali. Iya, kalau masukin data-data. Oke, jadi sedikit berbeda ya, Nah, kalau boleh tahu keterimanya di jalur SPM ya berarti SPM. ya? SPM. Jurusan fakultas? Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sosiologi itu FISIP ya? Iya, bukan FIB? Bukan. FISIP. Beneran FISIP? FISIP. Sejak kapan? FISIP. Makanya aku tuh cari jurusan yang di FISIP gitu loh. Oh iya. Nek sejarah baru FIB. Iya, benar. Sosiologi itu FISIP ya. Oke, paham. Universitas Erlangga. Nah, kita satu alma mater nih. Tapi aku belum dapat alma mater. Oke. Kenapa UNER? Itu yang paling penting sekarang. Soalnya kan dari awal lihat kakak-kakak kan. Oke, UNER gitu bagus. Terus juga menurut aku yang Universitas Negeri di Surabaya kayaknya paling bagus UNER ya. Cuman menurut aku ya ini ya. Jadi ya udah UNER aja gitu. Kayak nggak kepingin yang lain gitu loh. Pengen UNER aja gitu. Kakak-kakaknya juga di UNER juga ya? Iya sih. Si Rahel UNER, si Revita juga UNER. Oke. Kakak yang lain juga UNER. Ada yang UNER. Jadi satu keluarga di UNER semua, satu alma mater semua. Iya, satu alma mater. Oke. Terus kita flashback sedikit. Untuk SNM-nya sebelum SBM kan keterimanya di SBM. SNM-nya itu daftarnya juga di UNER juga. Iya, UNER juga. Jurusannya nih apa dulu waktu SNM? Jurusan yang pertama ilmu komunikasi, yang kedua sosiologi. Yang kedua sosiologi. Tapi meleset juga. Meleset. Terus ada insiden kah? Nangis kah? Ada dong Kak, sumpah. Kalau mengingat tuh kayak nyesek gitu. Soalnya kan dari awal tuh emang aku pengennya tuh ilmu komunikasi gitu loh. Dari awal kayak oke, aku pengen ilmu komunikasi, pengen kerja di media gitu, pengen jadi penyiar radio atau kayak gimana gitu, MC atau gimana. Cuman kemarin waktu SNM ternyata nggak lolos juga, sosiologi juga nggak lolos kan. Jadi ya udahlah, coba yang agak rendah aja nilainya, yang maksudnya dari passing grade-nya yang lebih rendah gitu dari ilmu komunikasi kan. Ya udah coba sosiologi, keterima di SBM. Nah, terus itu tipsnya kok bisa keterima di SBM apa nih? Tipsnya, aku awalnya tuh nggak yakin loh Kak, bisa masuk. Nah, karena ketidakyakinan ini, coba kita korek lebih dalam. Awalnya tuh, ya udah awalnya kan abis nggak keterima SNM itu, aku langsung ngomong ke papa, aku mau les. Soalnya sebelumnya emang nggak les, semua teman-temanku les semua, udah persiapan SBM gitu-gitu udah. Semuanya udah kayak persiapan banget gitu loh mereka. Cuman aku sendiri yang nggak les, aku cuman belajar dari online gitu-gitu kan. Terus akhirnya
aku coba telepon Kak Revita kan, kakakku. Nah terus habis itu ngomong, Dek Sar, les di privat aja, cari-cari di Google tuh banyak, daripada les yang mahal-mahal itu udah nggak jamin kok, teman-temanku juga banyak yang nggak keterima gitu gara-gara les yang mahal. Cuman bukan berarti les mahal itu nggak bakal keterima ya guys, kayak tetep ada yang keterima, cuman nggak menjamin gitu loh. Kayak kalau menurutku sih itu basic on individunya masing-masing iya, sih. Iya benar, tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Seberapa maunya sih kita masuk negeri gitu loh, kayak ya harus tekun, konsisten. Yang penting tuh konsisten sebenarnya kalau belajar gitu. Nggak perlu yang kayak ambis gitu, nggak perlu. Kalau misalnya ya kita tahu lah porsi kita sendiri tuh gimana gitu sih aku. Terus waktu setelah gagal di SNM, apakah setelah les itu apakah ada rasa pede yang muncul gitu loh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Waktu les juga kayak oh ya udahlah, aku les itu kayak cuman pelajarin bentuk-bentuk soalnya aja Kak, nggak pelajarin, kayak nggak terlalu masuk gitu loh ke otakku. Materinya tuh nggak terlalu masuk ke otakku, jadi ya udah aku belajar tentang oh bentuk soalnya kayak gini kayak trik-trik jawabnya kayak gini gitu sih aku belajar. Ya, berarti sistem belajarmu sama kayak aku waktu tes CPNS kemarin sih. Jadi kita lebih mempelajari caranya bukan jawabannya sebenarnya. Ya. Oke. Iya. Soalnya bentuk soal ya pasti kayak gitu-gitu aja. Ya, jadi kita menghafalkan caranya ya. Benar. Materinya juga yang kita pelajarin juga nggak mungkin semuanya keluar gitu loh sama kayak di tesnya gitu. Jadi udah belajar aja kayak modal soalnya kayak gimana gitu-gitu sih. Iya. Dan juga kan ini tadi ngomong masalah passing grade ya. Kenapa kamu nggak milih universitas lain selain UNER? Kayaknya misalkan di UPN kan juga ada tuh Ilkom, di UNESA juga ada Ilkom. Why? Gitu loh. Karena aku taunya UNER tuh ya bagus gitu loh ilmu komunikasinya. Terus ya dari awal emang hatiku ke UNER, jadi udah UNER gitu aja gitu. Kemarin tuh sempet waktu sebelum pengumuman SBM, aku hampir mau coba mandirinya UB. Mau coba gitu. Soalnya kan dia nggak pakai tes, cuman masukin nilai kan. Nilai aja. Nilai SBM jadi, itu. Ya. Benar. Kayaknya aku bisa deh kalau nilai gini kan kayak. Tapi kayak nggak usah gitu. Ternyata SBM-nya keterima, jadi. Masih ingat nilai istilahnya UTBK atau SBM? Iya, UTBK ya. Nilainya itu berapa? Masih ingat? Aku nggak ngitung rata-rata aku sih. Cuman aku tahu nilai per itunya aja sub tesnya. Gitu. Oke. Jadi sistemnya ini sudah agak-agak jauh-jauh beda sih sama sistemku dulu. Nah, terus kan udah fix nih milih sosiologi. Oh ya, tak kasih bocoran dikit ya. Kamu nanti kalau di UNER itu setelah 1 tahun bisa pindah jurusan. Oh ya. Kasih bocoran ini. Kamu bisa pindah ke Ilkom nanti. Tes. Nah itu untuk sistem pindahnya kayak apa? Kamu lebih lengkapnya tanya ke rektorat aja nanti. Ke bagian admik yang di bawah. Kalau kamu masih ngebet sama Ilkommu, nanti bisa. Mungkin nanti beberapa mata kuliah yang bisa dipindahkan langsung dipindah. Soalnya dulu temanku juga ada, dia udah stres di matematika, di fisika dia stres di fisika, pindahnya ke matematika. Kan sama FST bisa itu. Nah kalau kamu dari sosiologi ke Ilkom mungkin bisa. Kalau misalkan beneran minat ya coba kamu masih bisa berusaha di situ nanti. Itu tes dulu atau? Nah untuk itu kayaknya enggak deh. Soalnya kan kamu udah melewati tes itu. Nah cuma nanti mungkin ada syarat-syarat yang itu yang aku juga kurang tahu. Kalau tetap pengen kekeh buat masuk ke Ilkom coba deh. 1 tahun ya. Iya, entah 1 tahun atau 1 semester bisa. Nah itu coba kamu cari informasi lebih lengkapnya. Oke, baru tahu aku ini. Baru keinget ini. Soalnya tahu. Ada beberapa temanku yang pindah gitu dulu. Iya, baru tahu aku. Aku tahunya kayak bisa ikut SBMPTN. Oh, kalau itu bisa. Iya. Aku pun juga ikut dulu. Soalnya kalau setauku ya, kalau dari IPA ke IPS itu juga masih bisa. Tapi kalau dari IPS masuk ke jurusan IPA itu enggak bisa. Gak mungkin deh. Iya. Jadi kalau aku misalkan pengen pindah ke hukum pada waktu itu bisa. Tapi karena aku pengen dan aku nggak tahu ada itu. Aku tahu itu setelah aku udah ngambil kuliahku yang kedua di Ubaya. Aku baru tahu temanku ada yang pindah. Gitu. Kalau tahu kayak gitu aku ya bakal pindah aja. Bisa ya. Nanti tak coba tanya-tanya. Aku baru inget setelah ngomong ini, oke. Nah,
Kita kembali lagi ke itu ya, ke UNER lagi. Udah siap buat ospek di UNER? Siap-siap aja sih. Soalnya kayaknya online deh. Tidak akan merasakan indahnya ospek. Iya, makanya aku tuh pengen. Iya, malah aku pengen mencoba. Dulu zamanku ya, berarti ini sudah hitungannya udah Kesatria Muda Erlangga ya. Itu masih sama ya istilahnya ya? Harusnya. Istilahku dulu Kesatria Muda Erlangga. Itu kita panas-panasan, kita main nyanyi-nyanyi, bawa bendera-bendera gini. Wah, zaman-zaman mahasiswa banget. Cuman yang kerasa lagi mahasiswa itu waktu demo kemarin itu, wah beneran kayak mahasiswa banget sih. Kita demo masalah RUU KUHP kemarin. Masih SMA pasti ya? Iya, masih SMA, masih kelas 11 ya. Jadi itulah enak, suka dukanya mahasiswa nanti akan kamu temui. Harus ngapalin himne UNER, habis itu banyak lah nanti. Apalagi ya masalah UNER itu ya, banyak lah. Soalnya aku sendiri 4,5 tahun di sana. Padahal pengen coba ospeknya gitu. Pengen. Ya gimana lagi, masih masa pandemi ya. Iya, ya kurang lengkap sih sebenarnya. Kemarin katanya ada informasi kalau misalnya, tapi di beberapa universitas ya, bukan UNER, kayak ngomongnya nanti tahunku sama tahun yang terakhir sama tahun 2020 itu masuk offline. Tapi ya gegara makin melonjak. Kayaknya sih impossible deh. Kayaknya dengan kasus-kasus yang terbaru kali ini, masalah corona ini masih impossible untuk diadakan pertemuan tatap muka. Kayak bakal online semuanya. Oke. Sebelum itu, kok milih sosiologi ini, apakah sudah riset? Udah, awalnya tuh pas daftar SNM kan. Aku awalnya cuma mau ilmu komunikasi aja, nggak ada yang lain lah, pokoknya ilmu komunikasi gitu. Terus habis itu kata papa kayak coba aja masukin pilihan keduanya, kan ini kayak istilahnya kayak kalau dapet door prize kan lumayan gitu kan ya, bisa masuk UNER dengan cara langsung gitu loh, tanpa tes. Terus akhirnya aku cari-cari yang kayak kurang lebih sama lah kayak ilkom gitu, kayak tentang masyarakat, tentang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku cari sosiologi nih, ya gitu, belajarnya tentang masyarakat, terus prospek kerjanya juga bisa jadi PR, terus jadi MC gitu-gitu. PR itu apa? Public relation. Oh, oke. Public relation. Oh, gitu. Oke. Jadi udah risetnya segitu matangnya ya sebelum ngambil sosiologi ya? Lumayan. Kenapa kok nggak ambil pilihan kayak manajemen atau ekonomi gitu? Aku berusaha menghindari akuntansi. Ya, hitung-hitungan. Walaupun aku tahu di sosiologi tetap ada hitung-hitungannya, cuman kan nggak sebanyak di jurusan-jurusan itu. Aku dulu juga kuliah gitu sih. Kepengennya, kenapa kok ngambilnya? Kepengennya itu desain waktu itu, karena aku juga ingin menghindari hitung-hitungan. Yeah. Tapi ya nggak keterima. Maksudnya ke sistem informasi. Masuk itu karena kamu hitung-hitungan. Iya. Terus juga masih ada perusahaan. Ada kayaknya. Masih tetap ada. Tapi kan nggak serumit manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi itu akan lebih dalam di akuntansinya lebih biasanya kan. Ilmu akuntansinya itu wah pusing sih. Dulu SMA ikut ekstra jurnalis atau? Nggak ada. Ya emang suka aja, suka. Waktu SMA kan ada tugas tentang baca berita gitu-gitu kan. Nah nggak tahu aku waktu dengerin suaraku sendiri tuh kayak anjay gitu. Kayak oh my god, kayak kok mirip kayak reporter ini gitu, kayak ya udah. Jadi kayak oke, kayaknya aku cocok. Calon penggantinya Najwa Shihab berarti ya. Amin. Oke. Oh. Masih kecil. Terus ini pilih sosiologi itu adakah campur tangan orang tua atau kamu harus jurusan ini? Nggak ada. Oke, bagus, good. Berarti memilih jurusan karena ini ya? Karena diri sendiri. Oke. Soalnya itu nanti akan berpengaruh di tahun ketiga, semester ketiga, semester keempat. Kalau kamu merasa itu bukan pilihan sendiri, pasti
aku salah jurusan. Karena aku pernah di fase itu. Aku pernah di fase itu. Kayak banyak deh yang di fase itu, kayak aku dengar dari kakak kelasku juga. Jadi kenapa aku dulu ngambil kuliah 2 itu ya karena itu. Karena kayaknya aku salah jurusan dia di SI ini. Tapi ya, akhirnya lulus sih di SI walaupun IPK ya cuma 2,73. Jangan dicontoh ya. Tapi kan nggak menentukan kan. Kalau menurutku ya IPK itu memang cuma angka. Cuman ya kembali lagi, kalau nanti misalkan kamu udah lulus terus kamu daftar kerja gitu ya, pasti yang dilihat kalau di swasta nih ya, di swasta. Kalau yang dilihat tuh pasti IPK dulu. Label atasnya dari mana? Misalkan Universitas Erlangga, IPK-nya berapa gini. Itu udah pasti penilaian HRD yang pertama itu. Jadi kalau nanti kamu rencananya akan masuk ke dunia apa ya istilahnya, swasta ya, itu hal yang utama. Nah, aku bisa ngomong kayak gitu soalnya kenapa? Saat aku daftar di pemerintahan hal itu tidak berlaku. Karena kenapa? Kita harus tes lagi. Dan mungkin kalau yang di swasta itu siapa orang dalamnya sih? Bener gak Black? Sing kerja nggak wong jero. Emang ada kayak gitu? Tanya aja sendiri ke orang ya nanti ya. Jadi selain itu juga kita juga memang harus memanfaatkan memang relasi dan lain. Untuk di UNER sendiri, aku kan udah beda zaman nih dari zamanku. Untuk uangnya apa ya? Biaya-biaya yang diperlukan untuk masuk di UNER itu berapa? Kalau aku kemarin dapat UKT 3 juta. Enggak, UKT kan itu. Oh ya, golongan 1, 2, 3. Ya, benar. Itu aku dapat 6 juta. 6 juta. Iya. Oh. Beda tipis ya. Aku dulu 4,5. Di 2014. Itu 4,5. Tapi katanya kalau SNM-SBM bisa mengajukan banding gitu. Itu mengajukan, tapi kamu juga harus ini sih kayak apa ya? Motret. Ya, syarat-syaratnya itulah. Iya, bahkan kalau itu bisa ngajukan beasiswa sih kamu nanti. Kalau memang real dalam artian apa ya? Beneran pinter. Tapi ya syaratnya ketat nanti kalau kamu ngajukan beasiswa. IPK itu harus di atas 3,5 malah kalau nggak salah. Atau pokoknya di atas 3 lah. Kita tadi ada masalah teknis, baterainya habis. Jadi kita akan lanjut lagi. Sampai mana kita tadi? Sampai UKT ya. Oh ya, UKT. Jadi kalau SBM itu Mbak, ada uang gedungnya nggak sih? Kalau nggak salah. Apa atau istilah lainnya? Enggak deh kayaknya. Jadi untuk pembayaran itu selain UKT bayar apa lagi kamu? Selama ini sih bayar itu aja sama bayar tesnya itu kemarin. Tesnya 250? Iya. Oh, masih sama. Nominalnya aku masih ingat. Soalnya aku 2 tahun berturut-turut ya daftar ikut juga. SBM ikut. SBM tahun kedua itu bisa kan ya Mas Ian ya? Maksudnya? Atau mandiri ya yang tahun kedua ikut itu? Kamu kalau misalkan sekarang udah ikut ya, terus besoknya kamu mau ikut SBM tuh bisa nggak? Bisa harus. Bisa kan? Bisa. Berarti SBM juga yang aku ikutin. Aku lupa. Udah lama guys. Tapi mandiri kan juga tes ya? Iya. Tes juga. Mandiri ada mandiri 1, ada mandiri 2. Tapi sekarang nggak tahu gimana. Oh, aku juga nggak tahu. Aku tahunya temanku nih tes hari ini di UNER. Jadi ini udah enak ya, udah tinggal masuk aja ya. Tinggal ospek, tinggal terima alma mater nanti. Iya. Tapi ospek online ini ya akan kurang berkesan sih. Soalnya memang kesannya kuliah itu akan kamu dapat di ospek ini. Iya, makanya itu kayak ya udahlah kalau online. Oh iya. Kalau ini kan kamu katanya tadi udah riset ya. Ke depannya kalau sudah lulus nih, rencana 4 tahun kan atau 3,5 tahun? 4 tahun aja. 4 tahun. Barangkali mau cum laude yang 3,5 tahun kan gitu. Soalnya aku sendiri adalah orang yang lulus di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Tapi ya alhamdulillahnya setelah lulus, pembukaan tes pegawai pemerintah langsung lolos gitu aja. Makanya kenapa aku bilangnya lulus di waktu yang tepat gitu ya. Dengan IPK yang seadanya. Nah, targetmu nanti masuk di UNER ini IPK berapa? Terus berapa tahun mau studi di UNER? Atau menjadi, jangan sampai lah jadi donatur tetap di UNER nanti kayak aku. Jujur ya Mas ya, belum kepikiran. Belum kepikiran
bukan, aku ini masih mikirin masuknya ini aja. Saya kan kayak oke, seneng gitu bisa masuk UNER. Saya kan ya. Kalau kamu udah masuk, nanti masih mau ini nggak lanjutin passion kamu yang berhubungan dengan ilkom? Maksudnya kayak gimana? Itu tadi yang suka baca berita atau apa? Kamu masih mau mengeksplor di situ nggak? Ya kalau misalnya ada channelnya kayak gitu, ya mau aja. Pasti tak jalanin. Kalau yang berhubungan dengan itu. Kalau di UNER itu ada namanya apa ya, lali aku. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya, di UNER pun ada dan aku dulu juga salah satu orang yang aktif di situ. Jadi aku nggak ikut kayak BEM itu nggak pernah ikut. Oh ada ya band-band gitu. BEM bukan BEM. Oh BEM itu. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, OSIS kalau di SMA itu OSIS. Kalau udah mahasiswa namanya BEM. Aku nggak pernah ikut namanya HIMA, nggak pernah. BEM nggak pernah. Ya, HIMA itu per jurusan nanti. Jadi ada himpunan mahasiswa sosiologi misalkan. Itu ada. Kalau BEM udah tingkatnya fakultas. Fakultas. Sorry, apa namanya? Ya fakultas sih. Fakultas ya? Di bawahnya universitas ya, fakultas. Tapi ada BEM fakultas, ada BEM universitas. Nah, kalau misalkan kamu nanti masuk di sana, apakah ada pandangan masuk ke UKM atau ke BEM atau masuk ke HIMA gitu? Belum tahu. Belum tahu. Tapi aku SMA ikut OSIS sih. Iya. Tapi nggak tahu. Pasti ada ekstrakurikuler ini, apa kayak radio gitu kan? Kira-kira kalau bisa ada itu radio. Saya ingatku UNER itu ada nggak ya? Radio UNER ada, cuman apakah buat mahasiswa itu lupa sih. Karena aku dulu UKM ku fotografi sih. Kalau sebelahku itu UKM iki kerohanian. Jadi ada kerohanian Islam, kerohanian Kristen, Buddha, Hindu, semua itu ada. Cuman ya sepi. Yang banyak waktu itu memang teater. Habis itu apa ya? Mapala. Nek jenenge ndek UNER apa ya? Pecinta alam itu loh. Itu nggak ada tertarik sama sekali ya sana. Cuman teater tuh kayaknya menarik. Ya. Teater memang besar kalau di UNER. Jadi yang besar itu ya ada UKM videografi, sinematografi, sinematografi, fotografi. Habis itu yang rame nih ya, HIMA Himpunan Kerohanian Islam. Terus sebelahnya itu apa ya? Kayak narkoba itu juga lumayan rame. Sama apa? Palang Merah PMI kok apa biasa nih? UKM apa sih? Berbasis itulah. Ya. Ya, itu juga lumayan rame. Berarti kamu udah tahu ya passionmu apa? Udah tahu? Sudah. Ya, berarti kayaknya cocok sih kalau masuk ke teater. Ntar juga pasti ke sini. Ke kita ya. Blogger. Ya. Jadi belum ada ya untuk pandangan pengen lulus berapa tahun itu belum ada ya. Saya kan kepikiran. Ada dulu temanku ada yang pengen aku harus 3,5 tahun. Harus IP-nya di atas 3,5 itu ada. Temanku yang model kayak gitu. Pengen tanya, Sarah orangnya yang gimana sih? Tipikal orang yang benar-benar fokus ke belajar atau fokus ke apa ya kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu. Nah. Pertanyaan yang bagus. Aku dulu kalau di SMA kan aku juga OSIS kan ya. Itu aku ngimbangin sih. Jadi tetap belajar juga tetap ditekunin. Terus kegiatan-kegiatan juga semua tak ikutin. Nah, gitu. Soalnya nanti akan ada 2 tipikal mahasiswa. Kupu-kupu dan kura-kura. Tahu nggak? Pernah dengar? Kuliah pulang. Kuliah rapat. Kalau aku dulu tipikal yang kukura, kuliah rapat. Soalnya kuliahku 2. Jadi setelah kuliah yang di UNER, aku kuliah yang di Ubaya, habis itu balik lagi ke UNER buat rapat biasanya gitu. Gak capek, Mas? Ya capek. Apa? Kuliah pacaran Bucin ya, bucin. Tante, ada efek jelek tante. Jadi nanti kamu akan pasti milih di 2 itu sih, antara kupu-kupu atau kura-kura. Biasanya kalau kita kebanyakan organisasi ya
Bukan berarti semuanya sih. Kemungkinan akademiknya pasti akan ikut menurun. Ya itu nanti tergantung manajemen waktumu sih sebagai seorang mahasiswa. Nah, karena katanya mahasiswa itu emang agent of change. Nah, kalau kamu ospek itu akan dikasih gitu-gitu, agent of change, nah, agen perubahan. Padahal ya gitu sih. Tapi memang sih penggerak roda waktu itu revolusi di 98 emang mahasiswa. Bener nggak tuh? Aku baru 2 tahun soalnya. Sok-sokan ngomong revolusi. Jadi mahasiswa ya itu tadi harus kritis, tapi ya tetap jangan melebihi apa yang itu sih yang diatur oleh undang-undang sih. Jadi tetap ada batasan-batasan dalam menyampaikan pesan. Ya kalau kamu tadi kemarin kan udah membuat react nih, kayak reactnya karyanya Jovi di Skin Indonesia. Nah, kamu bisa kalau misalkan pengen mengkritik itu bisa buat kayak mereka yang buat DPR itu ya. Bener kan? Nah kan passionnya udah di situ, udah mempunyai passion di bidang masalah penyampaian informasi. Nah, gimana caranya kamu mengemas pesanmu menjadi sebuah karya untuk kritik sosial ke pemerintah mungkin? Ya gitu sih. Itu udah passion yang cukup bagus. Mau tanya Mas, emang ospek itu seserem itu ya? Oh enggak. Kalau serem itu enggak, serius. Soalnya ada yang ngomong kayak nanti kamu diginiin. Sebenarnya itu tergantung ini sih, universitas. Cek, stop. Sini kita sesama UNER ya? Iya, kalau UNER gimana? Kalau UNER tuh enggak ada serem-seremnya sama sekali, serius. Enggak, semua enggak ada. Fakultas. Mungkin ada apa ya? Kalau tugas banyak sih ya. Jadi aku disuruh buat buklet, di mana buklet itu harus isinya nama, biodata teman satu angkatan. Jadi kita harus buat buklet, ukurannya itu bukan kotak, bukan segi 16. Jadi kita harus motongin kertas segi 16 gitu kan. Sebanyak teman satu angkatan. Nah, itu sebenarnya aneh-anehnya itu di situ. Kita harus minta foto teman satu angkatan 3x4. Kita harus tahu informasinya ini, itunya ini. Ya sama aja sih. Kalau kamu SMA mungkin pernah disuruh minta tanda tangan kakak OSIS enggak? Iya. Nah sama. Di kita juga gitu. Di ospek ya cuman gitu aja. Cuman nanti akan ada evaluasi. Di situ dibentak-bentak sih emang. Cuman aku pernah waktu itu yang bentak aku kakak kelas cewek kan. Kakak kelas cewek. Cuman waktu itu kan bukan sih. Ini yang di Ubaya sih. Bukan di UNER ya. Kalau yang di Ubaya itu ya. Jadi aku dibentak sama yang kakak kelas lah. Aku tahu dia ini satu angkatan sama aku dan temanku juga. Maksudnya dia salah satu temanku waktu SMP. Begitu aku dibentak, terus aku bilang gini, Mbak, nek marah-marah lo cantik. Dia langsung pergi, kisinan, kemaluan. Dia merasa malu. Jadi sebenarnya itu cuman acting sih. Iya. Jadi marah-marah itu cuman acting aja sih. Soalnya ya kembali lagi kamu akan merasakannya nanti seperti itu tuh nanti waktu skripsi. Jadi gimana ribetnya nyari dosen, gimana rasanya dihina-hina dosen kalau skripsimu ditolak itu akan ngerasain. Jadi kita udah ngerasa sempurna nih ya, tiba-tiba dicoret semua. Ini skripsimu sampah. Itu sebenarnya mereka melatihnya buat hal itu sih. Mungkin mereka yang jahat kayak gitu, mungkin mereka sedang digitukan sama dosennya. Iya, balas dendamnya ke kita. Jadi kalau aku sih untungnya waktu bimbingan ujian akhir tuh enggak pernah digituin sih. Cuman ya Mas ini salah. Dan waktu itu langsung aku revisi saat itu juga, jadi dosennya pun kaget. Loh kok bisa selesai cepat gitu. Yang lainnya itu untuk revisi itu mungkin bisa lama ya. Aku kalau udah direvisi segera mungkin langsung aku ini saran aja sih. Kalau udah selesai direvisi segera kasihkan nanti ya, biar segera selesai. Aku dulu lamanya karena minta tanda tangan. Itu susah. Tanda tangan dosen. Iya. Soalnya kan harus ada tanda tangan dosen pembimbing, dosen penguji 1, penguji 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, ini kan dosen enggak setiap hari di rumah. Apalagi kamu nanti kalau misalkan ya nauzubillah lamanya pandemi ini kan kita nggak tahu, tapi masih lama sih kamu. Ini aja baru masuk, masih 4 tahun lagi kayaknya pandemi udah hilang sih. Amin. Jadi itu sih ibaratnya
dukanya menjadi mahasiswa. Tapi ya bukan duka sih, memang ya seperti itulah di dunia nyata sekarang. Iya. Di dunia masyarakat, di masyarakat ya seperti itu. Bahkan nanti akan lebih kejam lagi kalau di dunia pekerjaan. Iya. Sikut-sikutannya pasti lebih keras. Kalau di dunia pendidikan sih Pak, kayaknya sikut-sikutan tuh masih minim lah ya. Soalnya kan kalian berjuang demi nilainya masing-masing. Kalau udah di dunia kerja itu wah, mungkin yang di belakang layar tuh bisa memberikan sedikit contoh nanti ya. Gimana sulitnya kerja di swasta itu gimana. Soalnya aku enggak pernah ikut kerja swasta, enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah. Karena ya itu tadi, aku kuliah dan usaha ini sebelum aku jadi pegawai pemerintah. Iya. Itu sih. Untuk cita-cita selain itu tadi apa? Atau targetmu setelah lulus? Target setelah lulus, aku sebenarnya pengen jadi artis. Beneran. Targetnya aku pengen jadi artis. Jadi artis ya? Masih malu. Ya itu kemarin sama kakak itu coba buat YouTube dulu. Ya sih, langkah kecil kalau pengen jadi artis, karena ya kalau artis sendiri kan pasti ada opong di sini, casting. Udah pernah nyoba? Iya. Kalau di Surabaya sendiri kayaknya minim ya. Harus ke Jakarta sih, mungkin karena memang pusatnya kita masih di sana. Iya, masih di Jakarta. Kalau di daerah sini aja paling ya targetmu TV lokal, JTV. Pengen jadi TikToker. Itu lebih ke seleb TikTok ya. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman aku kepinginnya tuh ya gitu, main acting gitu aku kepinginnya. Gitu. Main sinetron, nggak apa-apa main sinetron walaupun yang azab-azab gitu nggak apa-apa. Cita-citanya milenial sekarang beda ya dengan angkatan Gen Z ya. Kalau kita dulu kepengennya jadi pilot, jadi apa? Sekarang pengennya jadi artis. Oke. Berarti punya bakat ya untuk bermain sandiwara. Iya. Makanya kepengennya teater tadi. Benar. Apa punya pertanyaan lagi? Kalau misalnya pengen jadi artis, nah kira-kira kamu setelah masuk kuliah nanti hal pertama yang kamu lakukan apa yang berhubungan dengan pengen jadi artis selain belajar di kuliah? Apakah menambah relasi? Pasti sih. Atau ikut UKM yang berhubungan dengan itu? Iya kayaknya ikut UKM yang berhubungan dengan gitu-gitu. Teater tadi tuh kayaknya menarik. Tapi menurutku ya, orang-orang yang ikut UKM itu karena dia nggak seberapa ya, yang koreksi aku lah kalau salah ya. Orang-orang yang ikut UKM itu biasanya orang-orang yang kurang nyaman di fakultasnya. Jadi kurang nyaman dalam belajar. Mungkin ya. Ini based on me. Karena aku udah bosen belajar. Ya itu tadi, karena aku kuliah itu pengennya nggak ada hitung-hitungannya. Begitu masuk SI, mbok hitung-hitungan kabeh. Kalkulus, logaritma, itu semua hitung-hitungan semua. Mandek. Jadi akhirnya pelarianku ke UKM itu tadi lah. Nanti ya terserah sih, karena itu kan kepribadian masing-masing ya, tiap orang beda-beda. Kalau memang lebih pingin ke sana ya silahkan. Pengen tanya nih sama Sarah. Kalau misalnya kamu nanti kan udah masuk kuliah semester 1, 2, 3. Nah kan ada pasti fase-fase di mana UKM itu ngambil waktu kamu banyak. Nah gimana cara kamu buat mengimbangi antara belajar buat lulus atau UKM? Apa kan pasti ada yang dikorbanin. Nah kalau kamu sikapnya gimana? Kayaknya aku bakal lebih fokus ke belajar. Oh. Iya bener. Aku Pertanyaan itu jawaban template kayaknya. Jawaban template. kayak aku lebih ngejar nilai kayaknya. Semua mahasiswa jawabnya pasti gitu. Pada akhirnya nanti begitu nyampe ke UKM-nya masing-masing sambat. Aduh, IPK aku ngene, nilaiku D, pasti kan gitu. Tapi
ada enaknya sih kalau kamu memang nambah relasi UKM itu penting. Soalnya di situ kamu bisa ketemu mahasiswa lain di jurusan lain itu penting. Iya. Karena apa ya? Pentingnya kuliah itu sebenarnya bukan di pendidikannya, tapi kalau menurutku ya, itu menambah relasinya itu sih. Kalau menurutku. Soalnya kan benar-benar dari banyak kalangan. Benar. Jadi kamu akan terbiasa dengan apa ya? Banyak kepala di situ. Jadi menghadapi orang, beradaptasi dengan lingkungan itu dari situ sih. Ya. Oke. Aku sih sudah cukup atau mungkin ada yang kamu ingin kamu tanyakan lagi selain aspek tadi? Nah. Gak ada sih. Sudah ya? Sudah, cukup. Oke. Apa? Masih pengen endorse-endorse itu juga ya? Iya. Oh ya, terakhir penutupan. Tips dan trikmu dan apa ya, wise atau advice buat mereka yang akan menghadapi SBMPTN tahun depan apa? Buat adik-adik kelasmu nih. Tips dan trik pokoknya belajarnya tuh harus konsisten. Terserah kalian nggak perlu nggak perlu ambis itu nggak perlu. Cuman tergantung sih, kalian kan tahu sendiri jurusan apa yang mau kalian masukin. Jadi ya belajar sesuai kemampuan kalian. Yang penting konsisten, udah gitu aja. Menurutku sih konsisten tuh penting banget. Terus harus konsisten. Selain konsisten itu lagi, selain itu usaha kayak milih universitas penting nggak? Gitu. Iya. Penting. Soalnya kan ada kemarin temanku ada yang milih pilihan pertamanya itu lebih rendah daripada pilihan kedua. Jadi kan otomatis pilihan keduanya nggak bakal bisa masuk kan ya. Itu harus pinter-pinter milih jurusan gitu. Triknya harus. Tak kasih bocoran sedikit ya. Dulu waktu aku daftar SBM, pilihan pertama Ilkom, pilihan kedua hukum. Bayangin, sama-sama passing grade tinggi semua tuh. Pilihan. Jadi hukumku ini di Ubaya swasta sih. Ya bagus kalau Ubaya kan bagus hukumnya. Ya. Ya cuman belum tinggal skripsi aja karena aku udah keterima sebagai PNS ya, aku masih cuti nih kuliahnya. Gitu. Oke, sudah cukup yang mau disampaikan ke adik-adik kelasnya atau penontonnya di sana? Cukup. Kalau mau follow kamu, Instagrammu apa? Boleh disebutkan. Nanti aku tulis di bawah. Follow Sarah Patricia DT. Oke. Support Sarah untuk jadi artis. Support aku guys. Dan komen ke Instagram dia, suruh buat channel YouTube guys. Udah ada tapi bareng kakak-kakak. Oke. Ya udah, sekian dulu vlog kali ini. Podcast kali ini. Karena aku dulu flag ngomongin vlog. Sekian dulu podcast kali ini. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Mungkin nanti si Sarah akan aku kasih tahu pertanyaan kalian juga. Jadi biar Sarah sendiri ya menjawab pertanyaan kalian. Atau langsung aja ke Instagramnya Sarah. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe belum meng-subscribe channel ini untuk info-info yang lebih menarik selanjutnya. Dan dadah.